Mau ngelamar jadi programmer tapi CV kamu masih kayak gini? Stop it. Get some help. Buang itu jauh-jauh, ayo kita bikin lagi. Kenapa sih CV yang kayak gini tuh kurang baik banget buat seorang programmer ketika mau ngelamar kerja jadi programmer? Karena di CV ini terlalu banyak ornamen-ornamen gak perlu dan juga ada yang level-levelan kayak gini nih. Gak penting banget ini. Setahu aku HRD itu punya waktu 5-10 detik untuk ngebaca CV kita. So, gimana caranya kita sebagai seorang programmer bisa punya CV yang terbaik dan juga bisa keterima? Tanpa basa-basi, langsung kita bahas saja. Oke, aku ada contoh CV di sini yang lumayan simpel banget dan juga aku sering banget pakai format kayak gini gitu ya. Pertama mungkin kita bisa taruh nama nih di sini. Jadi ngejelasin banget kita itu namanya siapa gitu ya. Jadi si HRD itu bisa mengenali kita dengan baik. Dan juga ini ada role kita atau specialty kita gitu. Misalnya kita jago back end ya, tulis aja back end developer gitu. Atau kalau misalnya jagonya banyak hal, bisa coba tulis software engineer gitu, bisa kayak gitu. Terus misal kalau kita punya website, bisa langsung masukin sini. Habis itu ada nomor telepon, masukin nomor telepon, masukin email, jadi kontak umum, kontak basic lah ya. Ini aku masukinnya website, nomor telepon, dan juga email. Teman-teman bisa pilih misalnya mau masukin yang lain juga boleh, tapi saranku 3 ini udah cukup. Terus jangan lupa masukin domisili teman-teman ada di mana gitu. Nah, next ada summary. Jadi summary ini menjelaskan kita itu siapa dan apa objektif kita gitu. Misalnya ini, seorang Bachelor of Engineer gitu, sarjana engineering atau teknik gitu, dengan pengalaman sekian tahun, terbiasa dengan apa dan juga bla 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 gitu. Jadi tergambarkan secara jelas, secara profesional kamu itu siapa dan kamu terbiasa melakukan hal apa. Jadi ini tuh ngebantu banget ya gitu untuk filtering. Section berikutnya section skill, ada skill set yang misalnya kamu bisa melakukan apa nih? Di antaranya bisa soft skill juga masuk ke sini. Dan juga ada kalau seorang programmer khususnya ada toolset, misalnya kamu bisa masukin nih, kamu nih bisa ngerjain apa aja atau bisa bikin pakai apa aja. Misalnya bisa React.js, bisa Node.js, bisa Redux.js dan lain sebagainya gitu. Misalnya kalau misal backend jago Express.js, database, Firebase dan lain sebagainya gitu. Kamu bisa masukin itu di situ dan formatnya cukup kayak gini aja. Berikutnya ada language. Barangkali kamu mau ngelamar di company yang multinasional atau bahkan ngelamar ke luar negeri sekalian gitu. Jadi kita bisa kasih tahu kalau language kita ini sehari-hari yang biasa kita pakai itu apa gitu, dan pastikan English-nya itu bagus ya gitu. Jadi tolong terbiasa bahasa Inggris gitu. Jangan anti bahasa Inggris, apalagi kamu seorang programmer. Next ada working experience nih teman-teman. Jadi bisa ditiru aja mungkin kayak gini atau mungkin mau divariasiin sedikit boleh gitu. Jadi ini pengalaman kerja ya. Pertama mungkin titelnya atau jabatan kita, terus ada perusahaannya juga, dan juga ada lama bekerjanya gitu ya. Jadi harus dicantumin gitu lama bekerjanya juga gitu. Nah, terus di bawah kita bisa kasih simple description ya gitu tentang kita ini ngerjain apa aja, terus kita nih sehari-harinya ngapain aja gitu, dan output yang kita lakukan itu apa gitu. Misalnya dari apa ke apa gitu. Misal pernah bikin website tertentu atau pernah nge-optimize website tertentu dari yang tadinya performance-nya segini jadi 2 kali lipat lebih faster atau 3 kali lipat lebih cepat, kan itu bagus banget gitu ya. Jadi pastiin ada outputnya di sini. Entah kamu ngebikin sebuah website jadi, atau kamu bisa juga nge-optimize sebuah website sampai naik gitu performance-nya. Itu contohnya ya. Terus ada kalau ada experience lain, misalnya waktu kuliah pernah ada himpunan gitu, waktu kuliah ada lomba bla bla bla, bisa kamu masukin ke section experience di sini ya gitu. Nah, ini tuh buat experience di luar profesional. Kalau misalnya di professional experience tuh bisa aku masukin ke working experience biasanya ya. Terakhir ada education. Jangan lupa masukin kampus kamu gitu ya, atau pendidikan terakhir yang kamu jalani gitu. Jangan lupa dimasukin gitu. So, hopefully video ini membantu dan jangan lupa subscribe. Cheers!